Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam. Perkenalkan, nama saya Saiful Sabtu, mahasiswa program studi Teknik Informatika, Sekolah Tinggi Teknik Atlas Nusantara Ternate. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tugas dari beberapa materi yang telah diberikan sebagai pemenuhan tugas akhir ujian akhir semester dengan dosen pengampu Bapak Fauji Eskom MM pada mata kuliah pengantar teknik informatika. Nah, jadi di sini ada beberapa materi. Yang pertama itu tentang pengenalan komputer. Kemudian yang kedua itu perangkat keras. Kemudian yang ketiga itu perangkat lunak. Yang berikutnya pengantar basis data, dan yang terakhir atau yang kelima itu elektronik commerce dan mobile commerce. Nah, yang pertama itu pengenalan komputer. Nah, komputer berasal dari bahasa Latin yaitu computer yang berarti menghitung. Nah, kata komputer yang berarti menghitung pada awalnya memang berfungsi sebagai alat hitung manual seperti sempoa. Namun seiring perkembangan teknologi, komputer berevolusi menjadi mesin elektronik canggih yang dapat melakukan berbagai macam tugas. Nah, fungsi komputer itu apa saja? Yang pertama, melakukan perhitungan seperti penjelasan tadi pertama. Yang kedua, mengolah data. Yang ketiga, menjalankan program. Yang keempat, menampilkan informasi. Dan yang kelima itu sebagai media atau alat berkomunikasi. Nah, secara komputer itu dia memiliki beberapa generasi, yaitu generasi pertama pada tahun 1940-an sampai 1950-an. Komputer yang menggunakan tabung vakum dan memiliki ukuran yang sangat besar. Nah, di generasi kedua itu dia mulai pada tahun 1950-an sampai 1960-an, dan komputer menggunakan transistor dan mulai berukuran lebih agak kecil. Kemudian generasi ketiga di tahun 1960-an sampai 1970-an itu menggunakan integrated circuit atau IC dan mulai tersedia untuk umum. Nah, generasi keempat pada tahun 1970-an sampai 1980-an itu menggunakan mikroprosesor dan mulai memiliki kemampuan grafis yang lebih baik. Dan yang berikut atau generasi kelima itu generasi pada tahun 1980-an hingga saat ini. Itu menggunakan teknologi yang lebih canggih seperti yang umum kita kenal pada saat ini, yaitu AI dan IoT atau Artificial Intelligence dan Internet of Things. Nah, komputer memiliki beberapa komponen, yaitu komponen utama yaitu hardware atau perangkat keras, software perangkat lunak, dan brainware atau pengguna manusia itu sendiri. Yang berikut
Manfaat daripada komputer. Nah, komputer memiliki banyak manfaat bagi penggunanya. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Yang berikut, mempermudah komunikasi. Yang berikut, memperluas akses informasi serta memberikan hiburan. Dampak positif pada komputer itu ada 3. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Yang kedua, mempermudah akses. Yang ketiga, mempermudah komunikasi. Dampak negatif dari komputer itu pengangguran, isolasi sosial, serta kejahatan dunia maya. Nah, berikut adalah hardware. Hardware adalah komponen fisik atau perangkat keras adalah komponen fisik komputer yang dapat kita lihat dan kita sentuh. Beberapa komponen hardware yang penting antara lain CPU atau Central Processing Unit atau itu disebut dengan otak komputer. Yang kedua, memori atau RAM, Random Access Memory, sebagai komponen yang menyimpan data sementara dan diproses di CPU. Kemudian yang berikut, storage atau hard disk, drive, SSD, itu komponen yang menyimpan data secara permanen. Yang berikut, input device atau keyboard, input device yang meliputi keyboard, mouse, scanner, dan lain-lain. Yang berikut adalah output device, itu DP, layar monitor, printer, dan lain-lain. Nah, CPU atau Central Processing Unit merupakan otak daripada komputer. Yang berikut adalah software atau perangkat lunak. Nah, software adalah program dan instruksi yang mengatur kerja komputer. Software tidak dapat dilihat secara fisik. Jenis-jenis software umum yang digunakan itu antara lain sistem operasi, aplikasi, maupun bahasa pemrograman. Yang berikut, brainware. Brainware adalah pengguna komputer yang memberikan instruksi dan mengoperasikan komputer. Yang berikut adalah pengantar basis data. Nah, basis data adalah kumpulan data yang dirancang dengan baik, terorganisir, dan dikelola dengan cermat. Basis data dapat berkontribusi untuk kesuksesan organisasi dengan menyediakan manajer dan pengambil keputusan dengan informasi yang tepat, waktu, akurat, dan relevan yang dibangun di atas data. Nah, di dalam basis data itu ada fundamental data yang terdiri dari bit atau digit, yaitu angka 0 dan 1, byte yang terdiri dari 8 bit, kemudian karakter, field, record, dan file. Kemudian yang terakhir atau yang keenam ialah elektronik dan mobile commerce. Nah, teman-teman, e-commerce maupun m-commerce